Halo, apa kabar semua kalian? Bagaimana, masih stabil? Salam stabil. Semoga kita tetap diberikan kestabilan di tengah kondisi dunia yang semakin tidak stabil ini, agar kita bisa terus bertahan dalam keadaan-keadaan yang bagaimanapun. Oke, kali ini aku akan membahas lagi, kita akan sama-sama belajar bahasa Bima. Ayo kita berangkat ke Nusa Tenggara Barat. Nah, bahasa Bima sendiri adalah bahasa yang dituturkan oleh masyarakat asli Kabupaten Bima, termasuk kota Bimanya. Di Kabupaten Donga, di Pulau Sumbawa, sebelah timur Provinsi NTB, Nusa Tenggara Barat. Selain tersebar di tanah aslinya, nih fakta menarik lainnya, bahasa Bima juga tersebar di beberapa wilayah lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat, seperti di Kabupaten Sumbawa dan Pulau Lombok. Wow, gila. Jadi bahasa Bima juga dipertuturkan di Pulau Lombok. Bahasa Bima juga dipertuturkan di NTT, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Reo dan Pota, serta Manggarai. Nah itu, jadi kalau nanti kalian ada rezeki dan main-main ke Lombok, deket Bali nih, Nusa Tenggara Barat, jadi kalian bisa lah, paling nggak ngerti lah apa-apa bahasa Bima dan ketemu masyarakat suku Bima asli nih, jadi kita bisa ngobrol sama mereka gitu, jadi kita tahulah sedikit-sedikit bahasa mereka. Itu tujuannya. Jika kalian juga merasa bahwa video ini menambah wawasan serta pemahaman kalian, serta kita mau jalan-jalan ke daerah-daerah yang ada di Indonesia, silakan komen, like, and subscribe video ini. Begitu. Oke, mari kita lanjut belajar bahasa Bima. Ayo. Jadi kayak YouTuber. Mari belajar bahasa Indonesia. Kita boleh bangga dengan bahasa asing, tapi jangan asing dengan bahasa sendiri. Yang pertama itu ada baja. Nah, baja yang kalau kita tahu itu adalah lapisan keras ya, lapisan besi yang keras. Seperti yang kita tahu lazimnya. Serta satria baja hitam juga itu yang kita tahu. Tapi di Bima artinya adalah baja. Baja memiliki arti hukum adat pada masyarakat Bima dengan cara mengarak orang yang bersalah berkeliling desa bertujuan untuk membuatnya jera. Nah, jadi kalau di suku Bima, di masyarakat Bima sana, kalau ada orang yang melakukan kesalahan dan masyarakat pengen dia jera, nah dia diarak-arak tuh keliling-keliling daerah, keliling kota. Gitu. Tujuannya untuk membuat dia jera, dan itu disebut dengan baja. Semoga bermanfaat. Nah, ini selanjutnya ada Lala. Bukan saudaranya Sipo, Tinggi Wingki, dan Lipsi. Lala. Lala dalam bahasa Bima artinya adalah gelar untuk bangsawan perempuan suku Bima yang masih gadis. Nah, tadi kalau Dae adalah gelar bangsawan perempuan suku Bima yang sudah menikah, dan ini adalah Lala, gelar bangsawan untuk perempuan yang belum menikah. Begitu. Nah, ini boleh kalau mau diseriusin, tapi jangan diganggu juga. Selanjutnya ada lampu peta. Nah, lampu peta ini artinya adalah lampu yang terbuat dari buah pinang. Lampu yang dibuat dari buah jenis pinang. Di Bima sana ada lampu yang dibuat dari jenis-jenis pinang. Wow, keren sekali. Berarti ini mungkin seperti kerajinan tangan masyarakat suku Bima kali ya. Mantap. Nah, selanjutnya ada palu butung. Palu butung dalam bahasa Bima artinya adalah penganan, dibuat dari buah pisang yang dipotong-potong kemudian dimasak dengan santan dan gula pasir. Makanan dari pisang yang dipotong-potong dimasak dengan santan dan gula pasir. Kayak kenal. Kayak kita nyebutnya kolak deh. Tapi di sana disebut dengan palu butung. Sepertinya jenis-jenis kolak gitu kali ya. Saya nggak tahu juga palu butung. Jadi suatu hari nanti kalau kalian ke NTB, Nusa Tenggara Barat, ketemu suku Bima, terus disuguhkan makanan yang dibuat dari pisang dipotong-potong kemudian dimasak dengan gula pasir dan santan, nah itu disebut dengan palu butung. Semoga bermanfaat. Nah, ini selanjutnya ada Paruga. Paruga dalam bahasa Bima artinya adalah tempat perayaan atau upacara adat khas suku Bima. Jadi nanti kalau kalian main-main ke NTB, kemudian kalian ngelihat ada masyarakat suku Bima berkumpul untuk merayakan adatnya, merayakan upacara adat mereka. Nah, tempatnya itu disebut dengan Paruga. Oke? Jadi jangan salah. Semoga bermanfaat dan kita punya rezeki main-main ke Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya ada rimpu. Nah, bukan perasaan kalian ke pacar kalian ya, itu rindu.
Rimpu. Rimpu dalam bahasa Bima artinya adalah kain sarung yang digunakan untuk menyelubungi kepala, wajah, dan badan perempuan yang belum menikah. Nah, jadi kalau nanti kalian main-main ke NTB, terus kalian ngeliat ada perempuan nih dililit sarung wajah dan kepalanya, nah itu wajah dan kain sarungnya itu disebut dengan rimpu. Gitu. Semoga bermanfaat. Selanjutnya ada rumah. Rumah bukan tempat tinggal ya. Rumah nggak pakai H, RUMA, rumah. Rumah dalam bahasa Bima artinya adalah gelar untuk bangsawan suku Bima yang merupakan keturunan raja yang sudah menikah dan mempunyai anak. Nah, jadi kalau nanti kalian main-main ke NTB terus melihat ada masyarakat asli suku Bima, dia keturunan raja dan sudah menikah serta punya anak, nah dia disebut dengan rumah, gelar bangsawannya. Semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya ada saraba. Bukan makan pagi, itu sarapan. Saraba dalam bahasa Bima artinya adalah minuman hangat dibuat dari air jahe, dicampur gula merah, telur, dan susu atau rebusan santan. Nah, lagi-lagi ini soal makanan, minuman nih kalian. Jadi nanti kalau kalian main-main ke NTB, terus kalian ketemu sama masyarakat suku Bima, terus disuguhkan minuman yang dibuat dari air, dipanaskan, terus ada dikasih jahe, gula merah, telur, dan susu atau rebusan santan. Nah, itu disebut dengan saraba. Jangan salah ya. Semoga bermanfaat. Nah, itu tadi adalah bahasa-bahasa Bima yang ada di dalam KBBI. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan serta wawasan kalian apabila nanti suatu hari kita punya rezeki main-main ke NTB, terus kita ketemu masyarakat suku Bima, jadi kita tahu apa itu saraba, apa itu lala, apa itu dae, ya kan? Jadi gelar-gelar bangsawan, makanan, serta ada minuman tadi yang kita pelajari bersama-sama. Saya juga baru tahu. Semoga suatu hari kita bisa punya rezeki dan main-main ke NTB dan melihat keindahan Indonesia lainnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau bila ada salah-salah kata atau bercandaan yang menyinggung. Tidak ada maksud untuk menyinggung, tapi itu hanya untuk ya relax aja lah. TTR, tipis-tipis respect. Nah, jika kalian merasa bahwa video ini menghibur, menambah wawasan, serta pengetahuan kalian, bisa like, comment, and subscribe video ini. Jangan lupa di-share ke teman-temannya juga. Dan mari kita belajar bahasa Indonesia. Kita boleh bangga dengan bahasa asing, tapi kita jangan sampai lupa dengan bahasa kita sendiri. Bahasa Indonesia yang begitu kaya dan banyak sekali yang perlu kita pelajari. Salam stabil. Semoga tetap stabil di kondisi dunia yang semakin tidak stabil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.